Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, materi fikih hari ini adalah tentang makanan dan minuman pada pelajaran 5. Kalian bisa membuka buku kalian di halaman 87. Oke, kita mulai materinya ya. Disimak baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tak bisa lepas dari makanan dan minuman. Semua manusia perlu makan dan minum. Seperti apakah peran makanan dan minuman bagi kehidupan ini? Mari kita ikuti pembahasannya dengan sungguh-sungguh. Pada bagian A tentang pentingnya makanan dan minuman. Semua makhluk hidup di dunia memerlukan makanan dan minuman, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Makanan dan minuman menjadi kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tanpa makanan dan minuman, semua makhluk hidup tentu akan mati karena rasa lapar dan haus. Bagi orang mukmin, adanya makanan dan minuman menjadikan ia dapat menjalankan ibadahnya dengan baik kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar kita makan dan minum dari rezeki yang baik dan halal, serta tidak berlebih-lebihan. Karena jika kita makan atau minum dari rezeki yang tidak halal, maka daging yang akan tumbuh di dalam tubuh kita suatu hari nanti di akhirat kelak akan mendapatkan penghisaban. Selanjutnya bagian B tentang jenis makanan dan minuman. Allah telah menyediakan makanan dan minuman dalam berbagai jenis, bentuk, dan rasa. Menurut ajaran Islam, ada 2 macam makanan dan minuman, yaitu yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram. Apa sih makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang halal itu merupakan makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang haram itu adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Tentu kalian sudah tahu ya untuk contoh-contohnya. Misalkan makanan yang halal yang sering kalian makan sehari-hari lah, makanan pokok sehari-hari. Tapi yang haram itu seperti khamar gitu ya, daging babi. Itu tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Selanjutnya di bagian C tentang hikmah adanya makanan dan minuman. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengandung manfaat dan hikmah. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Adapun hikmah keberadaan makanan dan minuman itu, yang pertama, agar manusia dapat bertahan hidup dengan sehat. Yang kedua, agar manusia dapat melakukan kegiatan dengan baik. Bahkan kalau kita dalam kondisi kelaparan, terkadang sholat saja sampai tidak khusyuk ya. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa kan kita sudah meniatkan diri. Tapi kalau ini memang benar-benar dalam kondisi kelaparan, maka sampai 1 harian pun tidak makan, yang terjadi tubuh kita akan terkulas sangat lemas. Sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik, tidak bisa belajar dengan baik, dan bahkan tidak bisa beribadah dengan baik. Lalu yang ketiga, agar manusia dapat beribadah dengan baik. Yang keempat, manusia senantiasa membutuhkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah berupa makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu adalah rezeki dari Allah sebagai tanda salah satu kasih sayang dari Allah. Dan yang kelima, agar manusia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang begitu melimpah ruah yang diberikan kepada kita, sudah segianya kita syukuri. Salah satunya dengan ketika kita mendapatkan makanan dan minuman, kita bisa berbagi dengan orang lain, dan kita tidak berlebih-lebihan pula dalam konsumsinya sampai kekenyangan sehingga mau sholat sampai susah. Itu pun tidak bolehkan ya. Makan secukupnya. Jadi kita simpulkan materinya. Jadi makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman itu
tadi ada dua macam ya, yaitu yang halal dan yang haram. Setiap muslim wajib bersyukur atas rahmat Allah berupa makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya mari kita kerjakan bersama-sama ya untuk evaluasinya di halaman 89. Oke. Jangan lupa nanti kalian centang, kalau sudah disamakan dengan Bu Ayu dicentang dan diparaf beli nilai 100 ya. Untuk hafalan ya, untuk persiapan ulangan. Kita mulai dari nomor 1 pada bagian 1. Makanan dan minuman dibutuhkan oleh, jawabannya B, semua makhluk hidup. Lalu yang nomor 2, setiap muslim harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan ya C, baik. Jangan lupa dicentang. Selanjutnya nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan makanan dan minuman bagi makhluknya. Itu adalah bukti bahwa Allah, ya jawabannya D, Maha mengetahui terhadap kebutuhan makhluk. Selanjutnya nomor 4. Makan dan minum merupakan kebutuhan titik-titik bagi makhluk hidup. Ya jawabannya D, kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Nomor 5. Sikap yang baik atas anugerah makanan dan minuman adalah, ya jawabannya C, bersyukur. Oke, sekarang beralih ke bagian 2. Lengkapilah kalimat berikut dengan benar. Nomor 1. Manusia membutuhkan makanan ketika merasa, ya jawabannya ketika merasa lapar. Lalu nomor 2. Manusia membutuhkan minuman ketika merasa, ya jawabannya ketika merasa haus. Nomor 3. Jika tidak makan minum, manusia akan meninggal atau mati. Nomor 4. Seorang mukmin hanya boleh mengkonsumsi makanan dan minuman, ya betul, yang halal. Nomor 5. Seorang mukmin tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang, ya jawabannya yang haram. Yang haram tentu tidak boleh kita konsumsi. Oke, yang disampaikan dengan Bu Ayu hanya bagian 1 dan 2. Silakan kalian pindahkan di buku kalian. Jangan lupa dicentang, beri paraf nilai 100. Setelah itu dipoto, dikirim japri ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.